kuasanya yang besar siap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya untuk memulihkan kita, untuk lebih lagi memperbaiki kehidupan kita sehingga kita sama seperti Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Engkau ada saat ini bersama-sama dengan kami, bekerja bersama-sama dengan kami, agar kami boleh memberikan yang terbaik. Tuhan, tolong kami, urapi setiap kami, sehingga setiap permainan musik kami, tarian kami, pujian kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang hadir, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau setia Tuhan, maka kami juga mau belajar untuk terus setia, setia, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Berajarlah, bekerjalah bersama dengan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhan yang menyempurnakan ibadah itu menjadi ibadah yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu.
kasih. Yesusku luar biasa, layak kami tinggikan, layak kami puji. Yesus, ku
nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersuka cita pagi hari ini, mari kita katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita, karena Dia luar biasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah
kita katakan, ayo tetap bangkit. Silakan duduk. Kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Apapun yang menjadi musuh saudara saat ini, Dia sanggup menolong saudara dan saya menang bersama dengan Dia. Haleluya.
segala yang baik untuk saudara dan saya. Bahkan memberikan hidupnya sendiri untuk kita. Kalau Alkitab mengatakan dia dicambuk, diludahi, dianiaya, bahkan sampai tidak terlihat lagi seperti manusia. Bukan untuk orang yang baik, bukan untuk orang yang benar, tapi untuk kita yang berdosa. Karena itu mari bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup mengasihi Tuhan lebih lagi, seperti Tuhan setia sampai mati di kayu salib. Mari kita juga belajar setia sampai akhir hidup kita, sehingga satu saat Tuhan boleh membanggakan saudara dan saya. Ini hamba-hambaku yang baik dan setia. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Sembah Yesus. Karena Dia satu-satunya sumber keselamatan yang sejati. Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Siapa sudah pagi berdiri? Ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan Ya Tuhan, tetap Kau selamanya Tuhan kami Tuhan. Kami tidak akan beralih pada yang lain. Hanya Engkau adalah Tuhan kami yang kekal. Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Dalam keadaan apapun kasih-Mu tidak berubah. Terima kasih ya Bapak. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau ada jamai setiap kami Tuhan. Biar kehadiran kami pada pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang kosong, pulang dengan penuh berkat ilahi daripada Tuhan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sucikan hati dan pikiran kami. Tuhan kami mau berikan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan urapan surgawi. Taruhkanlah perkataan firman-Mu di dalam pikiran hamba-Mu ini. Berikan kuasa di dalam setiap perkataan yang disampaikan. Boleh menyentuh, boleh mengukir dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Kami yakin dan percaya segala kuasa setan iblis sudah dikalahkan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biar hadirat-Mu tetap terus menaungi kami, menyertai kami, mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Banyak wajah baru ya. Saya sudah lama nggak ada di sini. 12 tahun Bapak Gembala
sudah ada di surga, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita sekalian ya. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Waktu kita sangat terbatas dan pagi hari ini saya akan bicara dengan tema setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Jangan setia sampai di tengah. Iya, puji Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ya, amin ya. Firman Tuhan berjanji kalau kita setia sampai akhir ya, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa? Ya, mahkota kehidupan itu bukan hidup yang kekal, bukan. Apa itu? Ya, mahkota kehidupan itu adalah pahala. Orang yang sudah melayani Tuhan itu nanti akan diberi apa? Pahala. Pahala itu upah. Ya. Kalau hidup kekal itu sudah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Orang yang percaya pasti dapat hidup yang kekal. Makanya kalau ikut Tuhan, ikut yang sungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan mengatakan di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah janji di mana kita ini akan mendapatkan keselamatan. Ya, jadi kalau kita percaya Tuhan bukan hanya dari perkataan saja tapi dari hati. Ya, iblis juga percaya adanya Tuhan, tapi hatinya tidak takut, tidak ikut taat pada firman Tuhan. Itu percaya-percaya saja. Tapi yang percaya yang sungguh-sungguh akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan tanda milik. Kalau meterai itu tanda milik, bukan dipenuhi Roh Kudus tapi dimeteraikan. Itu sebab Tuhan masih suruh murid-muridnya di Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5, kamu harus tunggu di Yerusalem. Ya, sampai apa yang dijanjikan oleh Bapa itu turun, yaitu Roh Kudus. Kalau kamu dibaptis dengan Yohanes Pembaptis, nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kita masih perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus itu tanda milik. Tapi dipenuhi itu satu hal yang lain. Ya, kita umat Pantekosta, kita percaya adanya Roh Kudus yang harus penuhi hati kita. Lain dengan di denominasi yang lain ya, tidak perlu adanya bahasa lidah dan sebagainya. Ya, saya keluar dikit ya. Jadi kita kalau sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada tanda bahasa roh. Ya, lo buat apa? Aku ya enggak ngerti bahasa roh. Ya, bahasa roh itu kita enggak mengerti. Tapi dengan kita berbahasa roh itu iman kita dikuatkan. Amin ya. Perlu enggak iman dikuatkan? Sangat perlu, saudara. Kalau kita imannya itu enggak kuat, ya kita bisa mudah pindah yang lain-lain. Bisa nyebrang-nyebrang, saudara. Ya bukan nyebrang embong ini ya, saudara. Karena mahasiswa saya itu loh, yang ada di stasi itu loh, sudah beberapa itu nyebrang, saudara. Ya, yang nyebrang itu satu itu yang sudah lulus tahun 2018. Ya, dia itu nilainya bagus, nilainya tinggi. Biasanya
Dosen itu ingat sing paling pinter ambek sing paling itu ya. Jadi arek ini pinter, presentasi ya bagus. Apa suatu hari saya dikasih tahu kalau anak ini nyebrang. Ya kok bisa gitu ya? Nah ceritanya agak panjang, pas terakhir dia pacaran sama orang yang duitnya kandel. Ya, duitnya kandel, lalu dia itu sudah itu berubah waktu nikah itu pakai ini tutup kabel hari-hari. Gitu ya. Nah, saya itu ngemani gitu loh. Ya, arek iki nilai tinggi tapi lah kok ngene. Nggak lama lagi saya dikasih tahu itu yang semester 5 itu loh Bu, itu namanya ini gitu ya. Itu juga menikah pas katut pisan. Ya, ada yang satu laki-laki yang malam. Ya, sudah saya kasih tugas presentasi malam ya. Dadak no nikah juga. Nikah ya sama orang yang cuma ketok moto itu. Kabeh nak ketok cuma ketok moto itu. Ngalih pisan. Ini namanya iman yang gak kuat. Ya, kita harus punya iman yang kuat. Amin ya. Jangan pindah-pindah ya. Ikut Yesus nanti kita dapat hidup yang kekal. Itu pasti. Karena itu jaminan. Ya, di luar kepercayaan yang lain tidak ada jaminan. Tapi itu semoga. Lah kalau semoga itu pasti apa enggak? Enggak pasti, insya Allah. Ya. Insya Allah kan mudah-mudahan gitu. Tapi di dalam Yesus pakai insya Allah enggak? Enggak usah pasti, amin ya. Jadi ikut Yesus selamanya ikut Yesus. Lah aku gak soge-soge, enggak apa-apa. Ya, yang penting itu sehat tadi ya kan. Nah, yang penting itu beriman pada siapa? Pada Yesus. Nah, surga itu selamanya. Bumi itu sebentar aja. Ya, tadi pagi saya bilang murid sekolah minggu saya itu umur 19 baru lulus SMA. Gurung kerja, gurung apa. Wes meninggal. Ya, fotonya masih dilihatkan saya ini loh waktu dia terima waktu perpisahan, terima apa nggak tahu, saya nggak tahu ya. Pokoknya itu lagi hari perpisahan. Ya, tidak lama meninggal. Dunia itu hanya sementara. Yang kekal itu di surga. Ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin ya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan berjanji ya kalau kita percaya kita akan dapat hidup yang kekal. Itu yang paling penting. Kalau pindah yang lain, hidup kekal itu hilang. Ya, ganti yang lain. Ganti tempat, tidak di surga tapi di tempat yang seberang. Susah untuk selamanya. Bukan 1 miliar tahun, bukan 2 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Itu sengsara, saudara. Di surga itu senang selamanya. Di neraka sengsara selamanya. Itu tidak main-main. Tuhan itu tidak weden-wedeni, saudara. Dan itu memang upah dosa itu apa? Maut. Maut itu apa? Maut itu terpisah dengan Allah. Kalau terpisah dengan Allah, berarti tidak bersama dengan Allah di surga. Berarti di neraka, saudara. Ya, itu sebab setialah kepada Tuhan sampai akhir. Ya, bukan sampai soge. Ada yang sudah soge, terus gak nyang gereja. Ya, terus duwe wis akeh, sing penting duwe gitu ya, ndak boleh ya. Kita banyak uang, kita ndak ada uang, tetap setia pada Tuhan. Ya, kalau kita setia sampai pada Tuhan sampai akhir, kita dapat hidup yang kekal. Kemudian dapat apa lagi? Firman Tuhan mengatakan akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan di sini bukan hidup kekal tapi upah. Kalau semua yang sedang melayani, ada yang terlihat ya melayani, tapi ada yang tidak terlihat. Mungkin dukungan dalam doa, ya, dukungan dalam finansial, ya, yang mungkin orang lain nggak tahu, yang bantu pelayanan yang orang lain tidak lihat. Tetap lakukan dengan setia. Amin ya. Nanti Tuhan itu akan menyediakan pahala. Firman Tuhan mengatakan di Matius 10 ayat yang ke-42. Di situ ada dituliskan kalau kita itu memberikan minum air putih saja, ya. Di Matius 10 ayat 42. Silakan.
Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya, iya. Kalau barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, ya air sejuk itu ya kayak gini loh, air putih gini ya. Firman Tuhan mengatakan kepada salah seorang yang kecil, jadi orang yang tidak terpandang, ya, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa? Upahnya. Rajin melayani Tuhan, tidak boleh malas-malas, kayak dikongkon jalan, gak dikongkon mandek, ya, tetap disuruh gak disuruh, dilihat gak dilihat, kita tetap setia melayani Tuhan. Loh, apa janjinya ini? Akan menerima apa? Upah, tidak kehilangan upah. Yang cuma kasih air putih, apalagi kasih lumpia, olos-olos, kroket, nambah. Ya, nah layani Tuhan. Ya, dapat upah. Mau upah? Upahnya mau kerjanya nggak mau, nggak ada. Ya, harus kerja buat Tuhan. Tidak boleh asal-asalan. Tuhan sudah mau datang. Ya, Petrus suatu hari tanya sama Tuhan, Tuhan, kami ini sudah tinggalkan nelayan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segalanya. Pas ikut Tuhan ini dapat apa? Dapat apa? Ya, dikongkon-kongkon nice, suruh ini, suruh itu, dapat apa ini? Ya, saudara, itu ada ditulis di Matius 19. Ya, di situ ada dituliskan, Tuhan menjawab ya, kalau kamu ini, Matius 19 ya, kalau sudah meninggalkan segalanya ya, nanti kamu ini akan dapat upah ya, sampai 100 kali lipat. Berapa? 100 kali lipat. Bisa ditayangkan di Matius 19. Matius 19 ya. Sampai 100 kali lipat ya. Saya tiba-tiba ngomong ini ya, sebetulnya ada yang lain yang saya akan ulaskan. Ya, ada di situ ada dituliskan bahwa upah mengikut Yesus ya, dan setiap orang, ayat yang ke-29 silakan. Matius 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Dapat berapa kali lipat? 100 kali lipat. Sik, tak ajari hitung-hitungan sih sekarang. Ya. Ya apa ngitungi 100 kali lipat? Contohnya. Air Clio ini berapa harganya? Taruhlah 2.000 ya. Contoh aja 2.000. Lalu saya jual 4.000. 2.000 saya jual 4.000. Dapat berapa persen untungnya? Saya belinya 2.000, jualnya 4.000. Saya untung berapa persen? 100%. 100% itu banyak nggak? Banyak, biasanya dapat untung 20%, betul nggak ya? 30-40%. Saya tanya, berapa kali lipat ganda? Tadi 100% itu berapa kali lipat ganda? Satu kali ganda, betul enggak ya? Aku kok ndasku ngelung ini ya. 1 kali ganda, betul enggak ya? Kalau modalnya 2.000, untung 2.000 kan dapat 1 kali ganda, betul enggak ya? Dodol sitok entuk sitok. Berarti ini akeh mendak? Akeh, cepet sugih ini. Iya. Nah, sekarang Tuhan itu ngomong, kita itu bukan dapat 1 kali ganda. 1 kali ganda aja udah banyak. Tuhan bilang nanti kita dapat berapa? 100 kali ganda. Coba ya, kalau 2.000 dapat 100 kali ganda, itu kali piro Victor? Ya, lek 1 kali ganda 4.000 ya toh. Lek 100 kali ganda gue di omah itu nggak pakai kalkulator.
Ya, banyak enggak? Banyak enggak? Oh, Tuhan itu ngomong tok. Oh, enggak. Tuhan itu enggak ngomong tok loh. Dia kalau ngomong itu ditepati. Kalau manusia kan ngomong tok. Bapak masih pejabat yang tinggi tuh hari ini ngomong merah, besok biru, besok hijau bisa. Tapi Tuhan enggak gitu. Tuhan kalau seperti itu kita pulang aja, betul enggak ya? Tuhan tuh ngomong itu dijalankan. Dan dia kalau ngomong itu tidak ada yang kosong. Pasti ada isinya. Dan terus pegang. Tadi pagi saya bicara pegang janji Tuhan. Dan kadang-kala ketokannya tidak dapat apa-apa ini ya. Tapi endingnya kalau kita terus pegang janjinya sampai akhir itu dapat. Ya, kalau kita ragu ya tadi pagi saya terbatas dengan waktu memang. Saya mesti rong jam kayak gini. Kalau saya masih mau tambahkan contohnya Yusuf. Yusuf itu dikasih mimpi kalau dia akan disembah. Ya, dia akan disembah. Tapi nyatanya enggak gitu. Nyatanya itu dimasukkan sumur, mau dibunuh, dihabiskan. Kalau sumur sekarang dalam paling berapa? Ya 3 meter, 5 meter, 7 meter. Sumurnya dulu itu 60 meter sampai 100 meter. Bayangkan ya, kalau kita diturunkan sampai 5 meter, wis dalam itu. Dan Yusuf itu diturunkan sampai 60 sampai 100 meter. Itu memang punya niat rencana untuk bunuh Yusuf. Ya, coba ya, rasanya hidup aja enggak tahu gimana. Ya, lalu masih dijual lagi. Jadi budak. Ya, jauh dari orang tua, jauh dari sanak famili semua. Lalu sudah itu jatuh lagi ke bawah, masuk penjara. Itu satu khotbah yang panjang. Dan makin lama makin mimpinya enggak jadi kenyataan, tambah sebaliknya. Tapi dia tetap setia. Setia terus sama Tuhan. Loh, itu ngomong setia itu enggak gampang. Untuk jalan itu tidak mudah. Ya, cerita mudah. Dengarkan mudah, tapi jalankan tidak mudah. Itu sebab Tuhan itu suka pada orang yang setia. Amin ya, setia. Di sini Tuhan ngomong akan memberikan pahala, ya, akan memberikan upah. Kalau hidup kekal itu sudah pasti. Setiap orang yang percaya pasti dapat hidup kekal. Tapi kalau yang melayani Tuhan, setia sampai akhir, itu dapat upah, dapat pahala, dapat mahkota kehidupan. Berapa kali ganda? Berapa? 100 kali ganda. Tapi di tempat lain ada yang 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Jadi ada yang full ya, full time ya, full heart itu kasih 100 kali ganda. Ada yang masih sebagian kerja, sebagian apa 60, ada yang 30. Masih 30 banyak apa enggak? Banyak. Ya. Paling kecil aja 30 tuh banyak sudah. Ini kalau untung 30 kali ganda, oh wis sak tahun tuku mobil tuku omah wis. Iya, wis cepat sugih. Dan itu janji Tuhan. Nanti kita masuk surga yang sudah melayani. Loh aku cuma nyapu ngepel tok loh Tuhan. Saya ini kok dapat upah banyak. Nah, kamu udah ingat firmanku. Tak kasih balik 30, 60, 100 kali ganda. Itu sebab layani Tuhan dengan rajin. Orang enggak lihat kita kerja, tapi Tuhan lihat. Amin ya. Tuhan lihat apa yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Jangan, oh wongnya titik wis aku males. Enggak bisa. Orang sedikit, orang banyak tetap layani Tuhan. Dilihat orang, enggak dilihat orang, tetap setia pada Tuhan. Dan Tuhan nyatet kita. Kalau manusia itu bisa terlewati. Ya, oh, kekeren namanya orang ini. Tuhan tidak ada keren-kerenan. Dia Allah yang sempurna, pekerjaannya sempurna. Firman Tuhan mengatakan di Matius 25 ayat 21 dan 23. Di situ Tuhan memuji para hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kita lihat sebentar. Di Matius 25 ayat 21 sampai dan 23. Matius 25 ayat yang ke-21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Iya. Saudara, kita lihat di sini ya, yang ayat 21 itu pujian untuk yang menerima 5 talenta, yang ayat 23 ini pujian untuk yang menerima 2 talenta. Saya tanya, beda apa enggak? Pujiannya itu beda apa enggak? Sing 5 talenta pujiannya rada akeh titik. Ada enggak bedanya? Sama kan? Sama ya. Tuhan enggak lalu ada pengurangan atau kelebihan. Semua sama. Karena kemampuan kita itu beda-beda. Betul enggak ya? Ada yang cuma bisa gini tok. Ya sudah, karena orang ini layani Tuhan dengan sepenuh hati, itu tetap menerima pujian yang sama. Ya, jangan mikir, oh aku di mimbar tok ae, aku iki di bawah mimbar enggak ada yang lihat. Sama. Nanti di surga enggak usah kaget, ya. Ternyata yang di mimbar sama yang di bawah mimbar kok podo ae. Podo ae. Nah, tergantung sama kualitasnya. Yang layani itu loh, dengan hati atau bukan dengan hati. Kalau dengan hati, biar di bawah mimbar, tapi dengan hati Tuhan juga akan memberikan pahala yang sama. Ya, Tuhan memuji gimana? Tuhan memuji begini, engkau hamba yang apa? Baik dan setia. Tuhan tidak bilang gini, engkau hamba yang baik dan berhasil. Oh, kamu sudah dapat ada 5, dapat 5, oh kamu berhasil. Kamu juga yang 2, oh dapat lagi 2, kamu berhasil. Enggak, Tuhan tidak ngomong berhasil. Tapi Tuhan mengatakan kamu hamba yang baik dan setia. Ya, orang yang berhasil belum tentu setia. Orang setia dinilai oleh Tuhan itu berhasil. Amin ya. Jadi harus setia. Ya. Setia itu bukan waktu seneng aja kita setia. Tapi waktu seneng maupun susah kita tetap setia. Amin ya. Nah, orang yang disebut setia, kalau dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan itu adalah orang yang dapat dipercaya. Setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Orang kalau dapat dipercaya itu perlu enggak melalui proses? Perlu enggak? Perlu ya. Ada enggak kerja sehari, oh kamu setia, bisa enggak disebut setia? Kalau disebut setia itu kerjanya berapa lama? Ya lama banget, betul enggak ya? 10 tahun, 20 tahun, wah. Ya, orang kalau kerja sak minggu, sak ulan gitu, bisa ngomong dia setia apa enggak? Enggak. Setia itu lama, mahal. Orang yang dapat dipercaya itu nilainya tinggi. Orang yang dapat dipercaya itu nilainya mahal. Saudara, kalau kita mau dinilai mahal oleh Tuhan, maka kita harus apa? Setia. Orang bisa setia waktu seneng-seneng aja, waktu diberkati. Atau sebaliknya, ya baik waktu setia, waktu senang, waktu susah kita tetap setia, itu nilainya tinggi. Jangan mau ikut Tuhan kalau sudah diberkati, atau jangan ikut Tuhan, cari Tuhan waktu susah aja. Nanti kalau sudah diberkati lupa sama Tuhan. Jangan saudara, itu yang seringkali diseret oleh iblis. Wes kon duwe wis akeh ya. Wes kamu wis duwe iki duwe iku wis gak perlu. Wes kamu mesti bisa ngelencer ya, seneng-seneng ya. Nikmatilah yang kamu miliki ya. Kapan maneh gitu. Itu iblis. Biar waktu aku sudah berhasil atau belum, aku tetap mau sama setianya pada Tuhan, melayani Tuhan, berbakti pada Tuhan. Amin ya. Karena Tuhan itu memuji orang yang setia. Ya, setialah berbakti, setialah melayani Tuhan, dan setia itu nilainya tinggi. Dan setia itu tidak mudah. Tidak mudah, ya. Semua pegawai-pegawai yang bisa setia sampai tahan lama itu dapat fasilitas, kasih rumah, ya, kasih yang dibutuhkan, ya. Kamu sudah setia di perusahaan ini, sudah lama, ya, ada fasilitasnya.
Nah, manusia aja begitu, apalagi Tuhan kita. Ya, jangan tawar hati. Aku wis layani Tuhan, aku sik ngene-ngene ae, aku ngono-ngono ae. Ya, jangan. Kita tetap semangat. Amin ya. Kita waktu kondisi yang enak apa enggak enak terus maju. Ya, layani Tuhan tuh enggak gampang. Sangat tidak mudah. Kalau bukan anugerah Tuhan, kami sungguh enggak tahan. Ya, banyak tantangan. Ya, layani Tuhan tuh pikul salib. Banyak penderitaan yang orang lain enggak ngerti. Ya, mari kita belajar ya saudara. Saya akan memberikan contoh ya, dilihat di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 1. Kita lihat kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Iya, saudara, kita lihat tadi ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga, di situ ada dituliskan bahwa mereka ini berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi Daniel, Misael, Hananya, Asaria, itu Sadrak, Mesak, Abednego, itu keturunannya raja dan kaum bangsawan, bukan orang-orang yang biasa. Ya pasti kehidupannya bagus, ya mewah karena orang di istana. Ya di ayat 1 dan 2 dituliskan bahwa kerajaan Yehuda itu diserahkan pada bangsa Kasdim atau Babel. Kenapa? Karena bangsa Israel itu tidak taat pada Tuhan, terus menyembah berhala, terus menyakiti hati Tuhan, dan Tuhan izinkan orang Kasdim, orang Babel ini mengepung dan menguasai dan membakar kerajaannya, istananya maupun bait Allah. Ya, sampai mereka itu membawa benda-benda yang dari bait Allah itu dibawa ke tempatnya dewa, yaitu ada dalam ayat yang ke-4 mungkin ya. Itu benda-benda itu. Nah, kenapa? Oh ini yang orang yang pandai-pandai. Jadi kalau sudah menang perang itu berarti dewanya itu yang bantu.
yang bantu sampai perangi menang itu sebab benda-benda yang ada dalam bait Allah itu kan banyak dari emas, ya. Itu ditaruh di rumahnya dewa, tanda terima kasih pada dewanya. Kau sudah buat aku menang atas negara yang lain, ya. Nah, kemudian kalau khotbah soal Daniel ini itu panjang, itu bisa dipreteli sampai dikupas ya, maksudnya dikupas sampai mendetil. Tapi karena waktu tinggal sedikit, saya hanya bisa ngomong garis besarnya. Saudara, kita lihat ya, posisinya Daniel sama teman-temannya 3 itu, Hanaya, Misael dan Asaria, itu mereka dari kalangan yang tinggi, kalangan keturunan raja dan bangsawan, dan hidupnya sudah biasa yang high class, yang kelas tinggi ya saudara. Dan dia sekarang ini ditawan itu jadi jadi budak. Bisa-bisa orang tuanya mati. Ya, biasanya orang-orang yang penting-penting dipateni. Jangan-jangan nanti berontak gitu ya, dibunuh. Kerajaan dulu itu dibakar. Ya, bait Allah dibakar. Saudara, kemudian bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu dibangun kembali oleh kaisar, oleh orang Romawi. Ya, saya tidak cerita itu dulu, kita masuk dulu ke Danielnya ini. Mereka kalau melihat kerajaannya sudah dibakar, bait Allah sudah dibakar, orang tuanya sudah mati. Pas kira-kira imannya masih teguh enggak? Imannya sama Tuhan masih teguh enggak? Terasa bisa ada goncangan enggak? Bisa ya. Tuhanku di mana ya? Kenapa kok orang tuaku dipateni, pas negaraku wis gak ono. Sekarang aku ini jadi tawanan. Terus buat apa aku setia sama Tuhan? Ya, saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa. Loh, aku ikut Tuhan, saya pernah dijambret ya saudara ya. Saya habis khotbah lagi. Khotbah di mana? Saya khotbah di mahasiswanya Betani situ. Di Manyar itu saya ngajar di Betani agak lama juga ya. Saya siang tuh khotbah di chapel. Kalau sudah khotbah siang chapel itu mahasiswa pagi sama malam gabung jadi satu. Jadi arek-arek itu semangat saya. Semangat dia ngomong soal Daniel, tapi enggak tahu isinya apa, saya dulu sudah lupa. Saya tapi semangat. Saya seneng arek-arek nom nggih pengganti masa depan ya toh. Nah, sudah itu pulang saya itu mampir di Manyar ya. Mampir di Morin itu belokan itu ada toko roti Morin. Saya belum beli ya. Masih keluar dari mobil, lalu biasanya kunci ini saya masukkan di tas, kok dengarin tak pegang ya. Sudah itu baru mau lihat roti, loh tasku nggak melorot gini. Melorot loh, kok diambil orang ya. Sudah itu tak kejar. Sudah tak kejar, orangnya sudah naik motor, goncengan ya. Terus bawa gobang. Ya sama siapa yang dekat nanti bisa kena gobangnya itu. Wes entek kabeh. HP-nya 4, sitok tau sing apik sing lainnya jadul ya. Lalu dompet saya, SIM-nya, ATM saya, STNK, uang semua habis. Ya untung saya masih pegang kunci ini, kuncinya mobil. Lek enggak sak kunci digowo ya. Wes entek saya masih ada mobil enggak bisa pulang. Saya ini sampai gak iso nangis ya gak iso guyu pasti ya saudara. Saya ini sampai susah mau ngomong ya gak iso, mau apa ya gak bisa ya. Saudara pas tak pikir aku gimana khotbah lah kok dijambret. Iya saudara, tapi itu proses. Iya, kamu ini tak entekno kabeh ini kamu ya apa? Wah ATM saya 4 deh saudara. Anak buah saya ATM-nya ketinggalan di toko roti Susana itu ada ATM ya, ketinggalan di situ. Besoknya dia balik lagi, besoknya dia mau ngecek saldonya berapa, habis 10 juta. Saya malam baru ingat jam 10 malam. Saya habis khotbah itu jam 2 siang. Ya, saya mau ngomong cepet ya gak iso ya saudara ya. Saya diomongin nanti jam 10 ada kaum muda. Saya tak cepet no didik ya saudara. Daniel gurung mari. Sudah itu ya apa ya jam 10 malam. Saya mau blokir bank enggak bisa sudahan. Ya, saya ingat anak buah saya ini wis ada 10 juta habis.
Dan saya ini 4 deh. Ya apa ya? Tapi Tuhan kasih saya tenang. Ya Tuhan kasih saya tenang, saya cuma doa Tuhan lindungono saldoku ini. Ya, saya besok pagi-pagi ya saya sudah ngebel di bank-bank yang berkaitan dengan ATM ini, mereka bilang saldonya masih tetap, puji Tuhan. Ya, anak Tuhan bukan berarti terhindar dari segala hal. Kita bisa alami, ya banyak anak Tuhan, hamba Tuhan yang meninggal pada saat ada COVID. Mereka hamba Tuhan. Saya juga kena COVID, saudara. Ya rasanya sakit semua. Ya, tapi saya lolos, saudara. Saya enggak lulus tapi lolos, saya urip. Ya hamba Tuhan yang di GKI Gloria itu meninggal, ada yang 2 yang bagian misi meninggal. Ya, saudara, Tuhan izinkan. Ya, kalau orang Yehuda, bangsa Israel ini dijajah dan Daniel dan kawan-kawannya juga ditawan. Nah, kalau lihat kondisi tuh hati ini bisa anjlok. Pas Tuhan ini di mana? Tuhan ini kok enggak pelihara, enggak jaga. Ya. Nah, lalu mereka ini orang-orang yang pinter. Ayat yang keempat itu ada dituliskan, mereka ini bisa mengetahui banyak. Daniel 1 ayat 4 ya. Mereka itu mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, mereka ini Daniel masih umur 14, 13 loh, masih muda-muda. Ya, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana. Ya, ada ditulis ya orang-orang muda. Nah, di paling atas ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Mereka masih remaja. Ya, lek sekolah lek wis ketuaan gak bisa, saudara. Ya, lalu mereka mempunyai kecakapan untuk bekerja dalam istana supaya mereka diajar tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Ya, bahasanya dewe belum karuan menguasai apalagi bahasa yang lain. Karena mereka orang pandai, orang yang berilmu. Ya di istana itu diajari ilmu-ilmu yang tinggi ya, supaya nanti meneruskan kerajaan. Nah, saudara, lalu mereka ini terpilih di antaranya Daniel dan kawan-kawannya. Nah, waktu mereka harus dididik itu 3 tahun, lalu dikasih makanan yang enak. Ya, ayat yang ke-7 ya. Ada dituliskan mereka itu namanya ya 6 mungkin. Dikasih makanan santapan raja. Santapan raja itu pasti enak. Ya, pasti yang kelas tinggi. Dan ayat yang ke-8 dituliskan Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, dengan santapan raja. Loh kenapa? Enak kok enggak mau? Ya, karena orang Babel itu mereka tuh makan binatang-binatang yang dianggap najis oleh ajaran di Perjanjian Lama. Ya, ada kuda, ada babi, ada yang binatang-binatang yang kaki 4 yang tidak berbelah kuku ya. Semua boleh dimakan. Ya, jadi ini Daniel mengatakan kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan seperti itu. Ya, kasih aja kami makan sayur, ayat-ayat berikutnya. Kasih aja kami minum, enggak usah minum anggur, minum air putih saja. Saudara, kalau jadi Daniel itu kalau dikasih santapan raja minum anggur atau aqua, saudara milih anggur apa aqua? Hah? Aqua ya. Milih yang mana? Mihun. Milih yang mana ibu-ibu? Anggur ya, kecuali sing kencing manis gak berani ya. Tapi yang gak kencing manis milih anggur, betul enggak ya? Waktunya habis saudara. Saya ini belum mari ya saudara. Nanti besok aja nih sambung ya. Dia milih seperti itu. Kenapa? Dia itu setia sama Tuhan. Ya kalau tidak setia sama Tuhan, percuma aku setia sama Tuhan yo negaraku yo ambruk, kerajaanku ambruk, orang tuaku juga mati. Buat apa aku setia lagi? Pasti bisa gitu. Tapi mereka enggak gitu. Ya, meskipun sudah kehancuran terjadi dalam kerajaannya, dalam rumah tangganya, dalam segalanya, mereka itu tetap setia loh. Setia apa? Loh, ini taat firman Tuhan. Ya, loh gua mau makan mau apa badan-badanku dewe. Tapi itu melanggar firman di dalam Perjanjian Lama itu, hukum Taurat. Ya,
Mari kita setia, saudara. Loh, setia apa? Aku lihat apa? Ya, yang kekal itu nanti yang 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Jangan kaget ya, nanti kalau di surga lihat siapa saudara Mudi ini untuk pahala kayak lu nih. Itu loh, kan tahu 100 kali ganda, betul enggak ya? Pas 30 kali ganda, 60 kali ganda. Loh, saya ini cuma nyapu ngepel, lu kok kasih istana ya? Ingat janjinya Tuhan. Ya, setia pada Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu tidak selalu lancar saja. Ada air mata yang keluar. Ada penderitaan yang ada di batin yang tidak dikatakan, disampaikan. Itu terjadi. Ya, pekerjaan Tuhan itu tidak salib. Semua ada salib. Mari kita setia pada Tuhan. Ya, apa hasilnya kalau sudah setia pada Tuhan? Kita lihat yang terakhir ya, di ayat 17 sampai 21. Pasal 1 ayat 17 sampai 21. Daniel pasal pertama ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Iya, ya, saudara, kita lihat ayat yang ke-17 ya. Di situ ada dituliskan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan apa? Pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Kalau pengetahuan itu kita dapat dari informasi. Tapi kalau hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu bagaimana mengambil keputusan, itu hikmat dari Tuhan. Ya, tapi kita lihat di sini sedang Daniel mempunyai lagi tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ada bonusnya lagi. Kalau taat pada Tuhan, ini semua tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, berbagai pengetahuan, tulisan dan hikmat dan penglihatan tuh tidak bisa diteploi duit, itu tidak bisa. Bisanya itu kalau Tuhan yang kasih. Ketika kita taat pada Tuhan, ketika kita setia pada Tuhan, itu dihitung sama Tuhan. Walaupun kelihatannya Tuhan itu kok diam aja sih, itu dihitung sama Tuhan. Mari kita setia pada Tuhan. Amin ya. Kalau kita tidak lihat pekerjaan Tuhan, pas ya apa kerjaanku kok gak maju-maju, dodolan gak payu-payu, ya kok ngene tok gitu. Setialah pada Tuhan. Amin ya. Tetap berbakti pada Tuhan, tetap taat pada Tuhan. Ya, tetap mengasihi Tuhan, tetap tidak ragu akan Tuhan. Dan kalau kita terus setia, tidak ngomel-ngomel, bersyukur ya. Saya kemarin hari Kamis tiba-tiba tinggal setengah jam, Ibu bisa enggak khotbah gitu loh. Saya ini tugasnya akeh, saya bilang. Wes ya apa, saya ini siap no banyak makanan, kok enggak sido, ekonomi. Terus saya mikir sana ya, mari ngono nduk manganane akeh iki dikekno sapa wong dik cuma orang 2. Terus ya wis aku tak khotbah ya. Saudara setengah jam. Saya ini mau khotbah apa ngene ya. Ya, Tuhan tuh ngasih hikmat, saya sampaikan firman dan menjadi berkat bagi mereka. Ya, kita mau melayani Tuhan. Amin ya. Dalam kondisi apapun kita tetap mau melayani Tuhan dan Tuhan itu akan memberikan apa? Pahala, upah yang di bumi, upah yang di surga. Kepintaran ini saudara, kita lihat saya sudah lebih 5, sebentar lagi sudah selesai.
Gak apa-apa ya. Yang ayat yang terakhir, ayat 21. Ayat yang 21 yang terakhir dituliskan ya, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Berarti setelah zaman Nebukadnezar, Belsyazar, lalu Medi Persia itu Raja Kores, Raja Darius. Nah, biasanya kalau ganti raja, ganti apa? Ganti menteri, betul enggak ya? Ganti orang. Nah, ini Daniel ini terus dipakai. Ya, terus dipakai sampai ganti raja, terus itu dia terus dapat posisi yang penting dan tinggi. Nah, orang tawanan loh, tapi Tuhan bisa pakai dia. Saudara, biar kita tidak punya jabatan, tapi kita jadi orang yang sangat dibutuhkan. Amin ya, biar kita tetap setia sampai akhir. Tuhan akan memberikan pahala, Tuhan memberikan upah, setia dalam senang maupun susah, setialah pada Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Selidikilah aku. Selidiki aku. Ya, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Christine Wongso, menyampaikan inisiatif kepada kami. Terus pakai hamba-Mu menyuarakan kebenaran untuk semua jemaat Tuhan. Kami harus jadi hamba yang setia. Karena Tuhan sudah setia sama kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong semua jemaat Tuhan. Dari muda sampai tua, jadi hamba-hamba Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami setia. Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, terima kasih. Kami mau setia, kami harus setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus percaya, yakin, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Untuk keluarga kami, studi, pekerjaan, pelayanan kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, Indonesia. Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di negeri ini Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur, percaya Tuhan menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.